Dengan rekam jejak perjalanan tadi Ibu sebagai aktivis, itu salah satu salah satu tiket yang memudahkan bisa masuk ke parlemen. Karena kalau bicara tadi Ibu sampaikan kuota politikus perempuan yang berhasil lah katakan masuk ke parlemen, di DPRD Banten aja hanya 17% kalau nggak salah ya, hanya sekitar 15 ya, 16 sekarang 16 ya. Iya. Hanya 16 perempuan. Yang tentu latar belakangnya kelihatannya nggak semua juga aktivis. Tapi banyak perempuan di luar sana meskipun dikasih kuota 30% ternyata sulit juga masuk terpilih gitu ya. Iya, sebenarnya keterpilihan perempuan itu memang harus juga dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang penting. Misalnya kenapa perempuan harus ada perempuan yang mewakili. Itu kayak organisasi perempuan ataupun masyarakat secara luas. Kalau perempuan jadi anggota dewan, itu kan harapannya bagaimana pengalaman dia sebagai perempuan, kepedulian dia sebagai perempuan, itu masuk di dalam ruang advokasi gitu kan. Apakah laki-laki tidak bisa melakukan advokasi untuk kepentingan perempuan? Bisa. Tetapi akan lebih fasih kalau perempuan itu ngomong, misalnya gini, kita ngomong menceritakan, mengulas bagaimana pentingnya penanganan stunting misalnya ya. Kita mengalami betul bagaimana seorang menjadi ibu hamil dan lain sebagainya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan fakta. Kembali lagi bersama Persepsi Fakta. Kali ini di podcast bersama Wakil Rakyat, anggota DPRD Provinsi Banten. Dan saya Kang Ican, kali ini ditemani oleh Ibu, atau panggilnya Bunda, Ibu Uncop Sophia, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Kang. Ya, kita ketahui Ibu Uncop Sophia ini politikus yang cukup populer, sudah banyak rekam jejaknya karena beliau ini sudah 3 periode menjabat sebagai wakil rakyat, Bu ya. Ya betul. Dan kali ini kembali Ibu Uncop Sophia di pemilu 2024 yang akan datang, akan kembali bertarung di Dapil Kota Serang untuk DPRD Provinsi Banten. Betul. Ini yang keempat kalinya beliau akan menjadi wakil rakyat. Amin, mudah-mudahan ya Allah. Sudah sangat siap berarti Bu ya, dibanding politikus lain tentu kalau sudah 3 periode dan menjelang 4 periode sudah sangat matang dan siap sekali nih. Wah, di dalam politik ini tidak seperti matematik kan. Semuanya harus harus berjuang. Masih tetap berjuang. Masih tetap berjuang. Ya, dengan rekam jejaknya yang sudah 3 periode di DPRD, tentu kita ingin kenal nih, ingin tahu kenapa sih Ibu memilih jalan politik praktis dalam berkarir ataupun menjalani aktivitas sebagai pada perempuan kan posisinya. Iya. Kenapa pilihannya itu, Bu? Ya. Pertama, Kang, saya ini kan memang senang bermasyarakat ya. Saya senang dengan berorganisasi, kemudian juga dengan isu-isu perempuan, pemberdayaan perempuan, melakukan advokasi terhadap perempuan. Sebelum saya menjadi anggota DPRD, saya ini kan selain dengan teman-teman organisasi kemasyarakatan, saya juga sebagai dosen. Jadi kita sudah berupaya bagaimana melakukan advokasi ya, berjuang kebijakan terutama di isu-isu perempuan, difabel. Nah, kemudian kita juga dulu bersama-sama juga dengan teman-teman perempuan bagaimana kita berjuang
supaya ada afirmasi action dengan kuota 30%. Nah, nampaknya memang harus ada yang mau di dalam masyarakat demokrasi. Ini kan pilihannya kalau ingin melakukan perubahan sistemnya, mau jadi eksekutif atau legislatif. Nah gitu. Nah, nampaknya saya memilih di legislatif. Jalur legislatif ini. Jalur legislatif. Setidaknya kebijakan Indonesia yang itu merupakan ratifikasi terhadap kebijakan internasional ya, keikutsertaan Indonesia mengurangi gap antara laki-laki dan perempuan di bidang politik melalui kuota, itu harus ada perempuan-perempuan yang harus berjuang gitu loh di kebijakan. Nah, dalam posisi itulah saya mengisi bagaimana saya berjuang di advokasi kebijakan melalui politik gitu. Kalau zamannya belum ada kuota perempuan, mungkin sangat sedikit sekali politisi perempuan. Walaupun kuota perempuan di politik itu belum 30% ya yang jadi. Ya, capaiannya, hasilnya, tetapi ya setidaknya dengan kebijakan kuota itu banyak perempuan-perempuan yang terlantik, contohnya saya, misalnya gitu kan. Ya, kawan fakta, kalau kita gali informasi tentang Ibu Encop ini, panggilannya Encop, Bu ya? Iya, betul. Beliau ini ternyata memang bukan politikus kaleng-kaleng. Bahasanya aja sudah perjuangan gitu ya, berjuang. Karena memang rekam jejaknya Ibu memulai aktivitas katakanlah politik, aktivitas demokrasi sejak zaman sekolah mahasiswa Bu ya, sudah menjadi aktivis Bu ya. Kabarnya pernah di organisasi ekstra kampus atau organisasi pergerakan ya Bu? Oh iya, saya itu kalau belajar berorganisasi, intelektualitas, diskusi dan sebagainya itu dengan teman-teman HMI. Kemudian saya masih tetap juga bersama-sama dengan ibu-ibu majelis taklim gitu ya. Jadi kalau waktu zaman-zaman kuliah itu kan asik diskusi gagasan-gagasan yang tinggi gitu ya. Tapi juga harus direfleksikan dengan dunia yang sesungguhnya. Kadang-kadang kan ada sedikit gap gitu ya antara yang di dalam buku kita diskusikan wacana dunia wacana dengan dunia nyata saat ini. Dunia nyata. Nah, jadi itu pergolakan itu kira-kira yang kayaknya kemudian saling mengisi gitu. Tentunya itu menempa perjalanan Ibu sebagai politisi ya. Iya, Kang. Dengan bekal-bekal sebelumnya. Iya, Kang. Jadi waktu zaman saya belum jadi dewan, kita juga punya banyak teman-teman yang jadi dewan. Kita juga suka menitipkan juga gagasan, coba kita berjuang ini, berjuang itu. Bukan sekedar ngobrol menitipkan, teman-teman tuh diskusi, kemudian baca buku, banyak referensi. Tetapi lebih efektif kalau dewan yang berjuang itu lebih efektif ternyata gitu. Lebih efektif masuk langsung ke sistem. Berjuang dan berkontribusi Bu ya. Betul, iya. Lebih memang tugas dan pokoknya kira-kira di situ. Makanya saya sangat senang kalau misalnya para akademisi, para aktivis itu memberikan masukan-masukan pada teman-teman yang sudah terlantik di dewan. Itu lebih cepat gitu tersuarakan. Kita juga kan ada keterbatasan informasi dan lain sebagainya. Itu dengan terus bergaul dengan masyarakat akademisi, dengan masyarakat secara luas, aktivis dan lain sebagainya. Sampai saat ini berarti masih hubungan dengan kalangan aktivis, dengan kalangan akademis masih terjalin Bu ya? Iya, karena kita itu kan kalau tanpa begitu nanti kita miskin ya, miskin pengetahuan dan sensitivitas, kepekaan itu juga tidak bisa sendirian gitu. Selain juga memang di partai politiknya gitu ya. Dulu kan kalau
zaman aktivis tentu sering mengkritik ya Bung ya. Iya, Beri iya. masukan, mengkritik. Sekarang menemukan juga dikritik gitu, diberikan Iya. feedback oleh kawan-kawan aktivis gitu. Iya. Saya kira memang itulah sebenarnya dunia aktivis dengan dewan itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Artinya kita yang menyuarakan kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, melakukan advokasi pada mereka. Bedanya kalau teman-teman aktivis ini kan dia suaranya itu suara kelompok dia saja. Dari luar ya. Kalau dewan ini kan suaranya kan bukan suara Encop Sofia saya, tapi suara dari yang memilih dulu saya itu kan banyak juga gitu kan. Jadi menyuarakan mereka. Apa dengan rekam jejak perjalanan tadi Ibu sebagai aktivis itu salah satu salah satu tiket yang memudahkan bisa masuk ke parlemen. Karena kalau bicara tadi Ibu sampaikan kuota politikus perempuan yang berhasil lah katakan masuk ke parlemen, di DPRD Banten aja hanya 17% kalau nggak salah ya, hanya sekitar 15 ya, 16 sekarang 16 ya. Iya. Hanya 16 perempuan. Yang tentu latar belakangnya kelihatannya nggak semua juga aktivis. Tapi banyak perempuan di luar sana meskipun dikasih kuota 30% ternyata sulit juga masuk terpilih gitu ya. Iya, sebenarnya keterpilihan perempuan itu memang harus juga dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang penting. Misalnya kenapa perempuan harus ada perempuan yang mewakili. Itu kayak organisasi perempuan ataupun masyarakat secara luas. Kalau perempuan jadi anggota dewan, itu kan harapannya bagaimana pengalaman dia sebagai perempuan, kepedulian dia sebagai perempuan, itu masuk di dalam ruang advokasi gitu kan. Apakah laki-laki tidak bisa melakukan advokasi untuk kepentingan perempuan? Bisa. Tetapi akan lebih fasih kalau perempuan itu ngomong. Misalnya gini, kita ngomong menceritakan, mengulas bagaimana pentingnya penanganan stunting misalnya ya. Kita mengalami betul bagaimana seorang menjadi ibu hamil dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kita mengalami kayak isu-isu hak-hak reproduksi, isu-isu bagaimana perempuan haid. Bapak-bapak bisa menyuarakan dan saya senang sekarang ini kan isu pengarus utamaan gender bukan hanya isu dibawa oleh perempuan ya, tapi isu keadilan gender itu kan isu kemanusiaan yang itu bisa dan itu sudah mulai banyak bapak-bapak yang menyuarakan juga. Tapi kalau melihat kualitas politikus perempuan ataupun yang sekarang ini mulai tampil lah, kuotanya kan tidak kurang dari 30% sekarang. Bahkan di DPRD provinsi 37% kuota DCT-nya ya. Iya, betul. Ibu melihatnya seperti apa? Apa memang sudah cukup mumpuni para calon legislator perempuan ini yang tampil sekarang? Iya, kalau partai politik sudah mencalonkan perempuan-perempuan itu sebagai anggota, sebagai calon, itu berarti itu adalah perempuan-perempuan hebat pilihan dari partai politik. Nah, itu tinggal masyarakat. Bagaimana masyarakat menjadikan orang-orang yang dianggap hebat oleh partai politik ini kemudian benar-benar bisa terlantik. Karena partai politik udah sampai di sana, Kang. Nanti untuk dia menjadi dewan itu siapa ya? Suara masyarakat. Tinggal bagaimana kedekatannya dengan masyarakat, mampu tidaknya ya Bu ya bersentuhan langsung dengan. Sebenarnya dewan itu kan bukan kita yang mendekati masyarakat, sebenarnya masyarakat yang memilih. Zaman sekarang itu kan masyarakat mulai memilih, Kang. Dia bisa melihat, portofolionya bisa ini gitu. Selain kita juga mendekatkan pada mereka kayak misalnya nih misalnya ya organisasi-organisasi perempuan kalau merefleksikan diri, betulkah kita ini setiap hari berorganisasi bergelut untuk kepentingan perempuan? Betulkah saat pemilu kita benar-benar menyongsong kehadiran seorang anggota legislatif yang melakukan advokasi untuk perempuan dan itu jenis kelaminnya perempuan misalnya gitu. Atau keberpihakan kitanya apakah terhadap perempuan terrealisasi atau benarkah
kita yang bergelut di organisasi perempuan memilih anggota legislatif laki-lakinya yang sensitif terhadap perempuan, keadilan gender itu. Jadi sekarang itu yang menjadikan anggota Dewan Perempuan itu terpilih atau tidak itu masyarakat. Gitu. Tapi isu yang tadi Ibu sampaikan soal keadilan gender gitu ya, isu-isu perempuan penting untuk dikatakan disuarakan. Apakah ada kondisi yang realitanya belum katakanlah ideal itu yang terjadi di masyarakat atau sistem yang ada saat ini sehingga harus terus suara itu disampaikan? Betul, kalau kita ngomongin tentang isu perempuan, alhamdulillah memang Provinsi Banten itu sering mendapat reward ya, bahwa provinsi yang sensitif terhadap perempuan. Misalnya di 8 kabupaten kota di Banten itu sudah ada perda pengarustamaan gender, kemudian juga ada perda layak anak. Nah itu udah dapat reward. Jadi kan rewardnya kan komitmen dunia terhadap anti diskriminasi terhadap perempuan ini, itu kan selain dia memberikan sanksi juga memberikan reward. Nah Indonesia itu juga berharap bagaimana di konstelasi dunia Indonesia ini juga dianggap negara yang sensitif terhadap keadilan gender. Nah, Provinsi Banten turunannya itu juga kalau dibanding provinsi-provinsi lain yang kemudian sudah memenuhi itu juga ada rewardnya. Sudah cukup baik sebenarnya. Kalau dari segi kebijakan, Banten termasuk provinsi yang cukup baik. Hanya kalau kita punya cita-cita yang lebih bagus, ini kan bukan persoalan cukup ada peraturan daerahnya. Bukan hanya sampai di sini katakan gitu ya. Tapi bagaimana implementasinya. Kemudian mungkin juga ada lagi peraturan daerah lagi yang lebih kecil yang itu sangat dibutuhkan untuk melindungi isu-isu ini gitu. Jadi kita masih banyak PR, masih banyak memerlukan anggota dewan yang memiliki sensitivitas terhadap keadilan gender, terlebih juga perempuan-perempuan yang bisa menyuarakan kebutuhan-kebutuhan perempuan. Jadi peningkatan keterwakilan perempuan dilantik itu bukan saja jangan sampai hanya di tingkat kuantitatif, tapi harus secara substantif, kualitatif gitu. Sehingga martabat perempuan terangkat ya. Sehingga ya persoalan-persoalan perempuan bisa diatasi gitu. Kayak kekerasan perempuan. Sekarang ini cukup besar juga tuh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak nih mencuat di Banten. Di media ya saya mengikuti banyak ini ya. Memang persoalan-persoalan kekerasan pada perempuan masih meningkat, sehingga kita harus melakukan memberikan solusinya ini bukan saja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi dari berbagai aspek ikut juga melakukan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan. Banyak hal sih, mulai di gini kan, kalau perempuan pengen punya akses pendidikan, punya akses pekerjaan, kan ada kualifikasinya. Artinya harus diselesaikan juga skillnya, pendidikannya, dan lain sebagainya gitu. Termasuk ketika sudah bekerja juga ada katakanlah seperti ruang ASI buat ibu menyusui di tempat-tempat kerja gitu. Iya itu Kang, memang itu. Jadi ada ruang aman. Yang seharusnya itu diperhatikan ya oleh regulasi dan juga oleh regulasi kebijakan. Betul. Jadi PR-nya kita masih banyak sebenarnya, masih banyak. Iya masih banyak banget. Dan itu kenapa akhirnya Bu Encop terus bicara soal perhatian terhadap perempuan itu Bu? Iya, itu harus terus kita dengungkan, karena yang namanya perjuangan itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Tidak batas. Dan bukannya gini,
Bu Uncap nih ya, masih ngomong aja padahal kita kan udah meningkat gini, kok masih dikritik aja, masih kurang aja. Ya, karena kita menginginkan kesempurnaan. Idealitas akan terus ini ya, dikejar entah kan, sampai kapan gitu. Iya, kita memang harus mendampingi di situ, harus jaga gawang, harus memastikan. Dan ya terus terang saja memang perjuangan seperti itu, perjuangan melakukan advokasi terhadap perempuan, anak, difabel, itu perjuangan yang tiada usai. Kalau saat ini kan Ibu sudah 3 periode di Partai Gerindra, Bu ya. Kalau dari sisi partai sendiri, Ibu sekarang juga sebagai Ketua Kaukus Politik Perempuan ya, Perempuan Politik di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten. Partai Gerindra sendiri secara institusi memberikan ruang cukup bebas atau terbuka buat politisi perempuan untuk terbuka lah. Kalau nggak terbuka saya dimarahin sama partai kali. Saya kan sering ngomongin perempuan. Dan lagi kebetulan saya juga dijadikan ketua sayap partai di DPD ya. Saya partai. Ya, jadi di partainya saya dipercaya sebagai ketua pemberdayaan perempuan. Kemudian dikuatkan juga saya partai namanya Perempuan Indonesia Raya, jadi ngurusin ini kayaknya Bu Uncap hobinya di sini deh kira-kira. Soalnya kan kalau melihat Pak Prabowo maskulin banget ini. Partai Gerindra gambarnya serem, sangar gitu. Oh enggak. Ini sih Masnya belum bergaul sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orangnya yang sangat sensitif terhadap isu-isu perempuan, isu-isu anak. Salah satu yang membuat saya jatuh cinta pada Partai Gerindra, terus terang saja awalnya saya punya pemikiran seperti Mas ya, seperti Kakang. Kayaknya Pak Prabowo nih kayaknya sangar banget gitu ya. Terus kayaknya ini kayaknya nggak ada lembut-lembutnya, nggak bisa humor gitu ya. Dari segi kepribadian. Waktu itu sih kepribadian saya belum ngelihat ke sana ya, karena saya jatuh cinta pada Partai Gerindra kan dari platform partainya. Saya baca platform partainya, oh bagus, perlindungan pada TKW di situ, kemudian isu-isu tentang perempuan itu banyak sekali, itu yang membuat saya suka gitu. Wah ini kayaknya saya banget kira-kira gitu. Satu visi. Nah karena saya sudah masuk Gerindra, saya ketemu ketemu Pak Prabowo. Awalnya saya masih takut gitu ya, takut ngelihatnya, takutnya mungkin karena dia berlatar belakang dari militer, mungkin orang militer, ini asumsi masyarakat sebagian besar ya, mungkin orang militer mah nggak bisa bercanda kali gitu ya. Tapi ketika saya di Gerindra, bagaimana pidato beliau itu luar biasa. Selain membakar para kader, bagaimana tetap berjuang, jangan takut, harus menjadi negeri yang terhormat, harus bermartabat. Dia juga sangat sensitif terhadap persoalan-persoalan perempuan. Dan juga ternyata bisa bercanda. Sekarang kelihatannya lebih humanis gitu. Sekarang lebih gayanya lebih asik lah gitu. Lebih cair. Dari dulu Pak Prabowo tuh sebenarnya doyan bercanda. Sebenarnya kalau sama kita. Dengan kader bercanda berarti. Bercanda. Itu kalau ngasih tahu gitu ya, itu gini. Suatu ketika kita baris. Namanya kita ini, saya lah ya, saya kan nggak terlalu ini ya, diajarin, kalau di Gerindra itu diajarin baris berbaris itu kan ini banget. Terus terhadap bendera itu hormat banget, aduh luar biasa. Pas Pak Prabowo waktu kita upacara, kan Pak Prabowo ngelihat ya, ngelihat barisan pakai kuda kan. Kita dilihat baris, wah kita kan sudah belajar, diajarin dulu kan, rapih kita barisannya. Pas Pak Prabowo ngawasi dari belakang, kita semua pada nengok. Karena kita ngerasa kayaknya nggak santun banget ya ngebelakangi pimpinan gitu.
Nah, Pak Prabowo memberikan masukan, aduh ini gimana gitu. Akhirnya kalau lagi baris begitu, nggak usah mikir kesantunan gitu. Memang kesantunan Anda itu justru harus tegap menghadap ke sana gitu, kira-kira gitu. Jadi banyak hal, sebenarnya banyak yang ini, banyak candanya, banyak. Arah kebijakan partai juga sepertinya Pak Prabowo yang terbaru bicara soal masa depan generasi muda ya, Generasi muda. anak-anak, bicara makan Milenial. siang gratis sekolah. Iya, guru ya. Guru. Ya sangat sensitif. Dari dulu kita di Gerindra itu melakukan gerakan revolusi putih misalnya. Itu memastikan bagaimana anak Indonesia itu minum susu. Nah, itu namanya gerakan revolusi putih. Artinya sensitif ya, peduli pada anak-anak gitu. Sebenarnya sikap ibu banget gitu. Iya. Keibuan banget gitu. Kalau dianggap maskulin, feminin gitu ya. Ya, Pak Prabowo memiliki dua hal tersebut. Gitu. Apalagi kalau di platform partainya cukup banyak yang membuat saya suka terhadap Gerindra. Kelihatannya di 2024 politikus perempuan dari Gerindra akan bertambah kan Ibu? Mudah-mudahan, saya berharap ada penambahan. Orang saya juga nggak tahu Kang, masyarakat masih mau memilih saya atau enggak. Ya mudah-mudahan. Karena dengan adanya bertambahnya politisi perempuan, kebijakan-kebijakan urusan dapur, urusan anak, urusan lingkungan, itu juga mudah-mudahan lebih ini ya, lebih teradvokasi gitu, teradvokasi. Berarti sebentar lagi kan sudah mau pemilihan lagi. Iya. Kalau yang Ibu rasa nih dari perjalanan karir selama 3 periode, hampir 15 tahun Bu ya, masih apa PR yang belum dicapai dalam perjalanan karir Ibu sebagai politikus, sebagai anggota legislatif? Ya kan perjuangan itu kan Kang bukannya apa yang sudah kita perjuangkan kita tinggal. Ya. Perjuangan itu kan harus dipastikan itu tetap ada. Terus harus dipastikan itu tetap ada gitu. Memang kalau saya memang pengen bagaimana Banten ini lebih baik lagi gitu. Dari sisi apa yang kira-kira masih dinilai masih harus terus dilakukan? Dan Ibu dapilnya kan di ibu kota provinsi. Kayak di kota Serang ini. Ya. Kota Serang ini banyak PR-nya Kang, banyak PR-nya. Banyak banget. Saking banyaknya. Iya, nanti kalau saya ajak ngomong satu-satu ini bisa sampai berapa hari. Dan itu intinya. bisa tersuarakan di legislatif atau butuh masuk ke ruang eksekutif lebih dalam gitu, menyelesaikan persoalan-persoalan itu? Jadi begini, kalau kita ini di legislatif itu kan merupakan memahami aspirasi dari masyarakat. Saya juga bagian dari masyarakat gitu ya. Tapi juga kan saya nggak boleh klaim juga, artinya nggak asik sendiri gitu kan. Saya merasa perjuangannya gini asik sendiri kan nggak. Itu hasil dari dialektika antara bacaan, kemudian bacaan dengan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat, kemudian perjuangan di advokasi. Ini yang namanya perjuangan kan juga nggak mudah kan. Iya, walaupun misalnya isu-isunya itu semua orang sepakat itu bagus gitu, tapi tidak mudah. Karena apa? Karena persoalan masyarakat ini kan banyak, sehingga bagaimana itu menjadi satu fokus, bagaimana itu menjadi satu yang sangat penting banget gitu. Kalau ini ditinggalkan, kayaknya ini, nah disitulah kita harus menyuarakan bagaimana penting bangetnya itu. Tapi perjalanan 3 periode ini, ketika ada aspirasi masyarakat misalnya, perjuangan Ibu di legislatif bisa hal-hal tadi yang dibutuhkan misalnya, penting dari aspirasi masyarakat bisa terrealisasi ataupun tertangani dengan
kebijakan legislatif? Ada yang terrealisasi, ada yang belum terrealisasi. Tapi kan kita terus-terusan menyuarakan, terus menyuarakan. Kita berharap bagaimana Provinsi Banten ini penganggurannya semakin sedikit, bagaimana akses pendidikan di Provinsi Banten ini semakin meningkat, bagaimana teman-teman kawan-kawan difabel di Provinsi Banten ini mendapatkan akses pekerjaan. Sebelum akses pekerjaan, bagaimana pendidikan merekanya gitu loh. Jadi menjadi satu provinsi yang ideal gitu. Itulah yang kita harapkan. Nah, kalau kita punya mimpi yang tinggi, gregetnya kan di situ. Nah, ini selalu greget ya. Ya, ini kayaknya belum. Ini kayaknya belum. Dan juga kita tidak bisa sendirian. Kita ini kan hanya menyuarakan suara masyarakat kan. Tapi kalau jadi politikus itu, ya anggapan di luar sana kan mungkin, Bu. Apakah memang ada kenikmatan dari sisi pelayanan dirinya dari negara gitu, atau privilege tertentu, atau memang ada kepuasan bisa ya selalu menyuarakan aspirasi masyarakat? Sebenarnya mana yang lebih yang lebih dinikmati sebagai politisi? Mungkin ya Kang, kalau kita mendapatkan privilege ya sebagai anggota dewan misalnya, ada istilah terhormatnya, ya tentu saja kayaknya tidak kita pungkiri, kita juga ucapkan terima kasih. Privilege itulah yang memudahkan kami melakukan advokasi, ngobrol dengan OPD terkait, menyuarakan kepentingan masyarakat yang dititipkan ke kita. Tanpa privilege itu, apalah artinya kita? Kalau sama aja dengan suara di luar. Iya, kalau anggota dewan disamakan dengan yang namanya Encop Sofia, hanya Encop Sofia saja, susah Kang. Kita melakukan advokasi, kenapa kita lebih didengar dan lain sebagainya, karena kita kan anggota dewan dan kita punya wewenang, karena kita ini ngomongnya bukan ngomong hayalan sendiri, ada titipan yang begitu banyak dari masyarakat. Ada sekian ribu suara ya, yang menitipkan. Yang terbaru juga kawan fakta, Ibu Encop bersuara soal Perda Ibu Kota Provinsi Banten ya Bu ya? Oh, Kota Serang. Ya, Ibu Kota Provinsi Banten. Iya. Ini menyuarakan bahwa ternyata Kota Serang sebagai ibu kota provinsi belum ada perdanya yang melegitimasi. Jadi saya menanggapi Raperda Kota Serang sebagai ibu kota, yang itu digagas oleh teman-teman di Kota Serang. Jadi saya hanya ingin memasukkan tambahan substansinya agar perda ini perda yang cukup paripurna yang mendudukan bagaimana wajah Serang sebagai ibu kota itu harus bagaimana, yang itu ada implementasinya itu yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Serang gitu. Perda itu bukan hanya mengatur statusnya saja gitu. Iya, kira-kira gitu. Jadi harus ada juga ikut sertanya pelayanan terhadap implikasi menjadi ibu kota. Ibu kota itu apa? Itu harus Tapi perdanya harusnya di provinsi dong yang membuat perda itu. Kota Serang. Kota Serang membuat perda, teman-teman DPRD. Provinsi Banten belum bikin perdanya itu. Sudah cukup. Maksudnya cukup di Kota Serang. DPRD Kota Serang. Iya. Iya. Dan sepertinya punya perhatian khusus Ibu terhadap Kota Serang. Kan, saya orang Kota Serang. Saya ini hadir di Provinsi Banten karena didukung oleh masyarakat Kota Serang. Atau Ibu ngelihat juga rekam jejak ataupun pengalaman politikus perempuan di Provinsi Banten, ternyata kan sudah ada 4 perempuan jadi kepala daerah. Kota Serang belum nih. Ada wacana juga geser ke eksekutif gitu. Saya istiqomah dulu. Saya istiqomah saja menjadi anggota dewan di provinsi. Mudah-mudahan kelantik lagi, Kang. Tapi 2024 kan ada momennya ya. Ada momennya. Partai Gerindra belum pernah menjadi pimpinan di Kota Serang secara eksekutif. Oh ya, ya mudah-mudahan ke depan Partai Gerindra bisa ikut serta ya.
Bahkan di Provinsi Banten, siapa tahu ketua DPD kita juga bisa menjadi gubernur Banten, yang juga saya memahami sangat sensitif terhadap perempuan. Gitu. Jadi Dan ini pilkadanya perjuangan, satu paket. ya. Pilkada nanti satu paket dari mulai gubernur, kabupaten, kota. Peluangnya ada Partai Gerindra bikin satu paket ke bawah. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan Kota Serangnya Gerindra, kan di Kota Serang juga ada pimpinan ya, ada Pak Budi Rustandi, di provinsinya ada Bang Andra. Gitu. Ibu sebagai politikus perempuan yang sudah cukup palang melintang, masuk radar juga kayaknya. Saya di legislatifnya. Legislatif. Dan mudah-mudahan terlantik lagi. Ini juga kan saya nggak tahu ini, Amin. Kang. Ya, mudah-mudahan. Dan sedikit Bu, sebelum kita menutup obrolan yang cukup lumayan hangat ini, pesan-pesan buat kawan-kawan politikus perempuan lah yang sedang mencoba peruntungan di pemilu 2024. Ibu kan sebagai senior lah katakan gitu, punya pengalaman banyak, 3 periode, berhasil memenangkan pemilu, mau 4 periode. Ada pesan apa kira-kira? Ada tips-tips apa lah buat politikus perempuan agar bisa tahan banting tentunya dan keterpilihannya baik di pemilu nanti? Oh iya, baik. Saya ingin berpesan pada caleg-caleg perempuan. Pertama, dari segi mental jangan inferior. Ketika kita sudah dicalonkan oleh partai, berarti kita adalah orang yang istimewa. Dan harus dipahami bahwa kuota itu luar biasa perjuangannya. Bukan diberi dari langit, tapi itu adalah sejarah pergerakan. Karenanya bergeraklah perempuan-perempuan, caleg perempuan se-Banten. Yakin ketika Anda menjadi caleg berarti Anda adalah orang yang istimewa, orang yang mumpuni, dan orang yang banyak sayang. Jangan lupa serius berjuang. Mudah-mudahan dengan perjuangan yang maksimal, Allah memberikan takdir untuk dilantik, dan kemudian setelah itu berjuang lagi di dalam sistem. Dan tentunya nanti bertemu dengan Ibu Cok di Amin. Aduh ya Allah. di DPRD Provinsi Banten lagi, Bu, ya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Obrolan kita yang cukup hangat dan insya Allah nanti disaksikan oleh kawan Fakta Banten di media sosial kita. Dan itu kawan Fakta, ternyata sebenarnya obrolan kita masih cukup menarik nih, cuma waktu juga yang membatasi kita. Nanti kapan-kapan kita akan bincang lagi dengan Ibu, mudah-mudahan setelah dilantik nanti. Ya, ya Allah, ya Allah. Amin. Terima kasih banyak kawan Fakta atas kebersamaan dan sesi kita diskusi kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dengan baik. Terima kasih banyak Ibu Cop Sophia. Sami-sami Kang, makasih. Saya Kang Ican, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Kang Ican, Bu. sama-sama Kang Ican. Aduh.